Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma aghnina bil ilmi wa jammilna bil afiyah, amin ya rabbal alamin. Yang mulia pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami As-Sakinah, yang mulia para alim ulama Sadik Pandai, para orang tua semuanya yang dirahmati Allah, saudara-saudari muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji beserta syukur mari kita persembahkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali berkumpul malam ini. Salawat salam semoga dilimpahkan oleh Allah untuk kasihnya Nabiullah wa Rasuluh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lanjut ya, judul baru, babun istihbabu bayanil kalami wa idahuhu lil mukhatabi wa takririhi liyufhama idza lam yafham illa bizalik. Bab mengenai dicintainya. Dicintainya itu makna lain dari disunnatkannya, dianjurkannya, berbicara dengan jelas. Bayanil kalam, berbicara dengan jelas. Wa idahihi lil mukhatab, dan menjelaskan ucapan kepada orang yang diajak bicara. Wa takririhi liyufham idza lam yafham illa bizalik, dan disunatkannya mengulang-ulang ucapan untuk bisa dipahami. Apabila mukhatab tak bisa paham kecuali dengan mengulang-ulang. Jadi 1, 2, 3, ada 3 ya, item judul. Hukumnya sunat, gitulah ya. Hukumnya sunat, bukan wajib. Apa yang disunatkan tuh ngomong dengan jelas, ya, ngomong dengan jelas, bicara dengan bayan. Bayan itu jelas. Kemudian wa idahihi lil muhatab, berupaya ngejelasin omongan kepada orang yang diajak bicara. Yang ketiga, takriril kalam liyufham, diulang-ulang agar dipahami. Apabila muhatab itu kita kira, kita duga takkan paham kalau sekali. Pahamnya nih kalau diulang 2, 3 atau seterusnya gitu ya. Jadi segitunya ulama ya buat judul ini. Berterima kasih kita kepada Imam Nawawi. Pernah ada Bapak pernah kan? Terutama pemantun. Itulah pemantun tuh ada pantunnya, Ustaz Ali tahu. Karena tak kompaknya, semangat kita ulang sekali lagi. Tapi entah dalilnya ini pemantun tuh entah apa, tak tahu saya. Main durasi. Paham pula Ustaz. Main durasi. Gitu. Jadi omongan kita nih disunatkan jelas. Apalagi kalau khutbah tadi.
Ya, khutbah ini kan diperhatikan orang. Khotibnya semangat, tapi mic-nya jelek. Wah itu, mic-nya bagus, tapi cara meminiznya tak bagus. Mahal mic-nya tuh, soundnya mahal. Nah, cuman karena yang masang bukan ahli, akhirnya telinga audien tuh tak bisa dengar apa-apa. Nguk-ngak ngapa cakap udah nih gitu. Paham Pak ya? Nah ini bukan terkait dengan mic, terkait dengan orang yang ngomong. Nah itu. Jadi bayan kalam kamu itu harus bayan, harus jelas. Ya. Jangan begumam cakap, jelas. Yang kedua, upayakan kita sebagai mutakallim yang berbicara itu menjelaskan itu omongan kepada orang yang diajak bicara. Paham ya? Berupaya kita jelaskan itu. Kenapa kemudian ketika kita membaca Quran kita harus betul-betul mengeluarkan huruf dari tempatnya, gitu loh. Supaya apa? Supaya idah, supaya omongan kita ini memberikan penjelasan. Untungnya, ada untungnya nih, kita nih tak ngerti terjemahnya Quran tuh, betul lah. Nah dibaca zalik, nah dibaca dalik, pokoknya gitu aja. Betul lah. Nah. Hal adzulluka, sama aja, tak paham dua-dua kan. Betul. Nah. Untungnya, tapi kalau orang Arab yang dengar, betul? Itu ini apa mananya? Pakai zal kah apa? Pakai za? Itu. Pakai do kah atau pakai do? Itu. Ya ada untungnya juga kita jadi orang ajam kan. Itu. Maka saya menyampaikan di salah satu masjid terkait hukum fikih itu. Dia nanya kan, "Gimana Ustadz?" katanya, "jadi imam tapi Fatihahnya itu ya mohon maaf." Saya bilang, kalau memang tak ada lagi orang, daripada sholat tak jalan, sudahlah. Betul kan? Hanya gara-gara dia bilang Robbil ngalamin, lalu tak ada sholat, wah kan keterlaluan. Betul lah. Alhamdulillah. Saya bilang kita ini orang ajam, orang ajam. Allah tuh maha pengampun lah. Asal sudah ada upaya, lidah kita dah bebelit macam itu, sholat aja. Paham Pak? Tapi harus ada upaya dulu. Buktinya kan ada anak-anak kita ya, kalau berupaya bisa kan pandai. Betul lah. Nah, supaya apa? Idoh kalam kita, ucapan kita tuh memberikan penjelasan, tidak menimbulkan kesalahpahaman makna. Karena kita nih Pak dilarang oleh agama menjadi sumber konflik bagi orang lain ucapan, ya gitu. Jangan menjadi sumber. Karena itu maka karena bayi ya kecil, jadi jenggot Fir'aun tuh katanya ditarik-tariknya, Fir'aun sampai geram kan gitu. Memang katanya bayi Israelnya degil. Dites katanya kan, dimasukin bara kan. Ini kalau budak ini katanya memang bara ini mungkin tak dimakan dia, tapi kalau dia memang karena tak paham, bara pun ditelan. Jadi taruh bara itu memang ditelan katanya. Oh berarti betul budak nih memang budak kan gitu, budak. Nah, gara-gara itu kan beliau ada luka di lidah.
Sehingga ketika Allah melantik menjadi rasul, beliau minta dengan Allah, waj'al li waziram min ahli. Betul tak? Harun akhi. Ya Allah, jadikan saudara saya sebagai wazir, pembantu saya. Harun saudara saya. Beliau ini afsahu minni lisanan, kata Nabi Muhammad. Itu jelas penjelasannya. Karena beliau ini kalamnya, ucapannya lebih jelas, lebih fasihat ketimbang saya. Nah, maka kayak juru bicara presiden, betul lah. Jangan yang ngak-ngik-nguk, betul lah. Itu. Tapi harus, ya, aksennya itu harus jelas. Karena dia didengar semua orang kan. Maka dulu saya tanya dengan guru bahasa Indonesia itu, kenapa Pak Murdiono tuh kalau menjelaskan program pemerintah Pak Harto dulu banyak diam, betul lah. Saudara-saudara, penting untuk disampaikan. Ternyata kata guru saya, dia berpikir Pak, jangan salah kata. Gitu Pak. Cuman karena kita nih muda dulu kan, ya Allah, saya bilang kan lama gitu. Nah itu. Jadi ternyata berilmu tuh orang cakap kayak gitu. Betul lah. Nah, kemudian kata Imam An-Nawawi, memang kalau memang perlu untuk diulang-ulang, ulang-ulang saja omongan itu agar dipahami oleh orang yang kita ajak bicara. Kalau memang mereka tak bisa paham omongan kita kecuali dengan diulang-ulang. Oke. Hadis pertama di riwayat Al-Bukhari, Imam An-Nawawi memuat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kata beliau, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalasan hatta tufhaman. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbicara satu kalimat tuh awas agak beda ya, agak beda. Kalimat dalam bahasa Arab ini ada kalam, ada lafaz, ada kalimat, ya. Maksud kalimat di sini kalam. Jadi mana yang sudah sempurna, tapi belum dipahami oleh orang, gitu ya. Maka kata Anas bin Malik, a'adaha salasan. Beliau Rasulullah mengulang-ulang itu kalam beliau itu sampai 3 kali. Paham ya? Nah, seperti di hadis tentang takwa, ya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna yashir ila sadri salasa marrat, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Udah hahuna pakai isyarat lagi. Kalau hahuna itu kan isim isyarat juga, nunjukin kan, nunjukin tempat. Pakai isyarat dengan tangannya. At-taqwa, takwa tuh di sini. Takwa tuh di sini. Takwa tuh di sini. 3 kali. Jadi memang Rasulullah tuh ahli pidato, memukau, ya. Kalau memberi semangat, orang tuh berani kan. Kalau Rasul cerita kengerian neraka, nangis orang. Kalau Rasul cerita tentang hebatnya surga, orang nih sampai keluar liur. Penyampai yang menjiwai, gitu ya. Tapi orang tak tegang berbicara dengan Rasul. Jadi penuh wibawa Rasul, ya, penuh wibawa. Sekali lagi kata Anas bin Malik, adalah baginda Rasul apabila beliau berkata, ya,
berucap satu kalam, beliau mengulang-ulang itu kalamnya itu 3 kali. Hatta tubhamanhu, sampai muhatab tuh beliau rasa mengerti apa yang disampaikan, sampai kalimat tuh dipahami oleh muhatab, oleh orang yang diajak bicara. Paham Pak ya? Nah ini penting untuk mubaligh ya, atau untuk suami ke istri, bahaya tuh. Betul lah. Kita pengen rendang karena cakapnya tak jelas, betul lah. Datangnya gendang kayak bolot kan? Bapak sering nonton bolot? Oh itu kayak bolot kan? Lurahnya bilang gendang, dia minta rendang. Betul lah. Ke Andre itu kan bilang. Nah itu contoh yang tak boleh ditiru bolot tuh. Betul lah ya. Itu bolot. Paham Pak ya? Paham. Wa idza ta'ala qaumin fasallam alaihim sallam alaihim salasa. Dan apabila Rasul mendatangi satu kaum itu kelompok manusia laki-laki, dimulai dari 3 sampai 9 paling tidak ya, kaum. Lebih dari itu kaum juga. Paling tidak 3 kelompok laki, setiap abang bertiga itu kaum. Kumpulan laki-laki. Kalau kumpulan perempuan jangan kaum. Qaumum min qaumin asa yakunu khairam min wala nisaum min nisain asa yakunna khairam minkum. Itu kan? Janganlah sekelompok laki mencela kelompok laki-laki yang laki, karena boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wala nisaun, jangan sekelompok perempuan itu juga mencela kelompok perempuan lain tuh. Jadi kaum kumpulan laki, nisa kumpulan perempuan. Paham ya? Paham ya? Terkait dengan nisa dan imra'ah. Imra'ah. Ini daripada topik nisa dalam sebuah ayat kan istri, orang istri ada kan. Dalam surah Al-Ahqaf imra'at. Nah, itulah sampai. An-Nisa itu libas tahunnya itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nisaukum harsul lakum, gitu kan? Fa'tu harsakum anna syi'tum. Nah itu nisa di situ maknanya istri, ya, istri. Imro'ah pun maknanya istri juga Ustaz. Nah, seperti di surat Al-Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, ya. Gitu. Cuman imro'ah nih mufrad, ya. Kalau nisa isinya lebih dari 2 nisa. Istri-istri kalian itu kan gitu. Itu Ustaz. Ya. Bedanya gitu. Nah, apabila Rasul mendatangi satu kaum, maka beliau bersalam kepada kaum itu. Nah, salamnya itu, ya, salam beliau itu diulang 3 kali. Jadi kalau Ustadz misalnya saya undang ke rumah kan, ke rumah saya, masuk pintu, assalamualaikum. Oh, saya bilang waalaikumsalam.
Masuk ke pintu tengah, ada saudara saya. Assalamualaikum. Wah, kata saudara saya, waalaikumsalam. Ke dapur ada istri saya. Assalamualaikum. Itu bukan bid'ah tuh. Ada pernah dibuat oleh Rasul. Betul lah. Salam sampai 3 kali untuk kaum yang sama loh. Di riwayat Bukhari. Paham? Jadi jangan awak ini berlebih pula salam sampai 3 kali. Nah, ada contoh. Nah, gitu. Tapi tengok-tengok orang lah. Betul. Tengok-tengok orang, tengok-tengok situasi. Pasar baca salam, setiap masuk pasar ruko assalamualaikum, orang nengok-nengok nanti. Apa katanya bapak nih macam di masjid ini. Betul. Tak usah lah, pasar salam semua nanti. Paham ya? Nah itu. Jadi salam tuh jadi simbol orang muslim ya. Salam. Yang kita bertamu 3 kali ada waktu. Wangsul Ustaz, moleh. Ayalah hadis. Tuh. Jadi kalau sudah 3 kali bersalam, bukan ngetuk ya, bersalam. Tadi izinkan, tak jawab, udah balik. Jangan sampai nengok-nengok jendela. Ada orang tak bagus. Paham Pak ya? Jadi privasi orang tuh di Islam tuh dijaga loh. Ya. Privasi orang tuh di Islam tuh dijaga. Maka setelah kita isti'dan, ya isti'dan tuh di kita mah ngetuk-ngetuk, betul lah. Permisi, assalamualaikum, nah itu digabungin kan. Nah. Kecuali GoFood, betul lah. Kalau GoFood ya tunggu aja dulu, karena dia rugi kalau balik dong, betul lah. Dibayar belum? Kan COD kan biasanya kan. Dia dah bayar. Kalau 3 kali bersalam tadi buka pintu selesai. Sehari jadi Gojek kan. Sempat semua rumah tak jawab salam dia, selesai. Nah, tunggu aja depan. Ini terkait dengan wajib kita mendapat salam ke rumah tak jawab gimana? Apa tadi? Kan memberi salam kan sunat. Kan wajib jawabnya. Sementara rumah itu privasi tak mengganggu, dia tak menjawab gimana status perhatian terjawab. Misalnya wajibnya itu wajib terdengar oleh yang bersalam enggak? Wajib jawab mutlak gitu. Wajib jawab, setakat jawab ke, atau jawaban kita harus terdengar sama yang ngasih salam enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan jawab juga. Betul kan? Iya. Tidak seperti doa orang bersin gitu tak? Siapa? Tidak seperti doa orang bersin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kan kedengar tuh. Ya rahamukallah. Kalau terdengar dia ngucap alhamdulillah. Nah, kalau terdengar, kalau tidak tak usah. Kita yang jawab tadi. Yang jawab salam. Itu kan salam tuh kan gitu. Yang penting dijawab gitu ya kan. Tak ada syarat harus terdengar oleh orang yang bersalam kan gitu. Jadi Ustadz jangan suzon sama tuh. Salam aku tadi jawab. Boleh jadi dijawab cuma Ustadz tak terdengar. Dia mungkin ngucapnya kuat. Waalaikumsalam. Kan gitu. Ngucapnya kuat tapi suaranya dipelankan kan bisa. Karena dia tidak ingin terganggu privasi. Betul lah. Maka mujassis, tajassus, menspionase orang tak boleh. Wala tajassasu. Tajassasu itu apa? Ngintip-ngintip supaya tahu salahnya kamu. Kecuali lah kepentingan publik negara misalnya kan, itu lain
Ini mah pribadi orang, privasi kita. Betul, tak tetanggaku nih zina kata Ustaz kan? Aslinya Ustaz pasang CCTV karena bertetangga kan kita. Kamar dia dengan kamar kita kan bersebelahan. Nah, dibongkar sama Ustaz. Kasih CCTV, betul tak ya? Demi meyakinkan perbuatan zina tetangga. Oh ini bukannya berpahala, ini malah berdos. Paham ya? Nah, itu. Maka orang tuh cukup dihukum dengan yang zahir. Dan rugi loh Pak kalau kita tahu dosanya orang. Ruginya apa? Kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Harus mau izoh ngingetin. Harus tazkirah kan, ngasih tahu. Betul. Kalau tak tahu, it's okay, tak ada masalah. Ngapa tak amar ma'ruf nahi munkar sama dia? Wong aku tak ngerti kok. Paham ya? Ayo. Jadi tak usah kita neluntik kesalahan orang. Nah, kecuali untuk kepentingan publik ya. Itu pun yang melakukannya bukan kita privat, tapi orang yang memang dibutuhkan oleh publik. Tentara, polisi, itu kan untuk kepentingan orang ramai. Makanya di kalangan ahli hadis ada al-jarhu at-ta'dil, ada menilai orang. Betul gak? Menilai orang. Kenapa? Karena ada kepentingan. Apa kepentingannya? Kepentingannya mah teramat besar. Benar tak ini perkataan Rasulullah? Tengok orangnya, bisa dipercaya tak? Oh gitu kan? Kenapa? Karena yang dia ucapkan adalah ucapan Rasul. Itu kan akan berimplikasi dahsyat kan? Mempengaruhi hukum. Betul tak? Ngelukai gitu. Ta'dil dan bilang lurus gitu atas seseorang sosok manusia. Makanya ada orang bilang, muhadis bilang ini dhaif nih katanya. Ngapa? Ini perawinya nih lemah ingatannya. Kan lemah ingatan tuh satu kecacatan kan? Betul lah. Oh ini nih katanya orangnya misalnya apa? Pembid'ah. Oh kan berarti melakukan, kan bilang pembid'ah itu kan berarti tahu dia neluntik perbuatan bid'ahnya. Oh kan? Kalau privasi kita tak usah, ya rugi gitu, rugi. Cuman itu herannya, kita senang lah kalau tahu kesalahan orang, betul lah. Ada kepuasan tersendiri, betul lah. Kalau kita tahu kekurangan orang. Kartu asnya tangan aku kan. Dengan penuh bangganya dia. Paham lah Pak? Itu salah satu ciri bahwa kita nih punya hati buruk. Kalau senang tahu aib orang lain, tahu dosa orang lain. Itu pertanda hati kita nih buruk, seburuk-buruk. Kalau mukmin mah kan bukan begitu, betul lah. Harus sedih kalau nengok saudaranya berdosa. Betul lah. Harus sedih kalau nengok. Ini ndak bahagia. Bahkan langsung bikin status tak kukira. Jauh daripada yang kubayangkan. Oh ternyata. Gitu kan, langsung komen, siapa sih bang katanya. Hati-hati itu ngumbar. Akhirnya kan japri orang tuh. Di japrian itulah kita jawab. Langsung kawan yang dapat japrian tuh kan bikin status balik. Terima kasih kawan. Ternyata engkaulah, kan gitu, yang telah memuaskan dahaga kepenasaranku. Gitu. Penasaran, betul lah. Nauzubillah, jangan. Celaka kita Pak, celaka. Jangan, kalau bisa tutupi lah, betul lah, tutupi aib orang.
Allah janjikan kalau kita mau nutup aib orang lain, Allah tutup aib kita di akhirat. Kalau kita suka buka aib orang di dunia, Allah buka aib kita di akhirat. Malu nanti. Di dunia nih paling tahu ya se-THI lah, se-Binsen lah, betul lah, atau se-Indonesia. Di akhirat nih, dari manusia pertama sampai manusia terakhir diumumin loh. Kan Rasulullah di depan Abu Bakar gitu nyampaikan bahwa orang yang berbuat baik nih bisa jadi dia dipanggil dari pintu yang berbeda-beda. Dia tukang sodako dipanggil dari pintu sodako. Dia tukang apa namanya ngebebasin hutang-hutang orang dipanggil. Dia tukang sholat panggil. Nah kata Rasulullah, saya berharap Abu Bakar salah satunya. Oh, kalau harapan Rasul tuh nyata tuh. Paham ya? Halnya dosa gitu Pak. Halnya dosa gitu. Wah ini tukang bongkar aib orang. Oh dipanggil. Ada kumpulan. Itu semua makhluk tahu. Malu gitu. Nah maka sebelum kita dibongkar Allah, tutuplah aib orang lain. Sebagaimana menutup aib diri sendiri. Cuman itu penasaran. Udah lah. Nah ini kawan ini tak bisa, kawan sebelahnya. Aku dah nanya dengan Ali katanya. Tak ada cerita. Mungkin awak dengar dah. Apa bla bla. Oh ketua awak ini ketinggalan berita. Oh gitu Pak. Makanya kalau kita nengok infotainment itu betah Pak sore-sore itu. Betul lah? Betah. Padahal kenal pun tidak dengan artis itu. Hah? Betul lah? Tengoklah istri kita kalau duduk depan infotainment senang. Sampai tahu dia hamilnya dah berapa bulan sekarang. Betul lah? Dihitung dari kawinnya itu. Kok udah sekian katanya. Coba. Padahal saudaranya dia belum tentu tahu berapa bulan hamilnya. Saudara kandung belum tentu. Artis. Oh, nah itu. Makanya Pak, sholat tuh lebih berat ketimbang puasa. Betul lah? Tak makan kita bisa sampai sore Pak. Betul lah? Coba kita tak cakap. Betul? Tak cakap berat. Itu sholat tuh. Kenapa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan nyata-nyata sholat itu berat dibuat kecuali orang-orang yang. Kenapa? Ini harus mingkem. Cakap kita harus yang baik-baik saja. Allahu Akbar sampai waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini disuruh ngomong yang baik-baik. Gitu. Makanya sholat tuh besar gitu. Zuhur, asar, ada selang-seling kan, ada sepis kan, itu. Maghrib ada sepis lagi, isya sepis lagi. Nah karena lepas isya sama tidur, nah maka sepisnya panjang. Tak mungkin kita lagi tidur hayo aja ngomong kan, gitu kan. Nah baru subuh. Kalau siang nih kan saat kita beraktivitas, Allah jaga tuh, Allah jaga kan, Allah jaga supaya cakap munia baik-baik. Nah, aku perintahkan sholat zuhur, asar, dari subuh ke zuhur. Nah itu disinyalir manusia itu lagi giat-giatnya kerja gitu loh. Jadi fokus, bukan ngomong, gitu kan? Fokus kerja. Maka banyakkan kerja, sikitkan bicara, gitu. Kalau puasa tak makan gitu Pak, bisa kita dari mulai terbit fajar sampai matahari itulah. Makanya orang kalau dibungkam kebebasan berbicara, betul lah, ngamuk. Nah di Indonesia ini enggak, dikasih dan dilindungi undang-undang. Semua orang punya hak untuk menyatakan pendapat. Cuman dikasih ruang, ya, kasih ruang. Kenapa? Ya negara kita paham bahwa itu adalah hak asasi seorang manusia.
Dan kalau dibungkam itu makin jadi, betul lah, makin jadi. Maka Allah pun ngasihnya gitu, sepisnya tak lama-lama, maghrib 10 menit, betul lah, cakap lagi, ngalor ngidul, betul lah. Isya 10 menit, lepas itu cakap lagi, ngalor ngidul. Apalagi sampai lepas Isya main batu kan, oh itu. Kalau main batu banyak cakap atau banyak ngangkat tangan? Sama aja. Nah, jangan macam cewek ngangkat batu ngomong pula, betul lah. Kalau nak ngangkat batu aja, jangan disertai ngomong, karena kalau ngangkat aja kan tak banyak yang tersinggung kan, betul lah. Ini cakap nih kadang membuat panas, betul lah. Hati-hati ya, hati-hati. Lanjut. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, karena kalamu Rasulullah SAW kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'u, rawahu Abu Dawud. Adalah kalamnya Rasulullah SAW itu, kata beliau, adalah ucapan yang jelas, ya. Kalaman faslan itu ucapan yang jelas. Fasal itu bisa ngebedain gitu, bisa dibedakan, ya, di telinga orang. Dan maka orang tuh kalau sudah berbicara dengan Rasul gitu, dia mendapatkan apa ya, satu kenikmatan yang belum pernah didapat sebelumnya. Belum disampaikan, mungkin sudah, rasa saya baru-baru aja juga saya pernah bacakan hadis. Ada seorang namanya Muawiyah bin Al-Hakam As-Salmi, beliau masuk Islam baru, sholat berjamaah di Madinah. Lagi sholat, ada yang bersin. Kata Muawiyah bin Al-Hakam, saya jawab, yarhamukallah. Itu saya lihat, katanya, kawan-kawan saya sholat tuh semua julingkan mata, semua nepuk-nepuk pahanya. Tersinggung saya, marah katanya. Masa cuman yarhamukallah saya ucap, marahnya semasjid, katanya kan. Dia belum tahu bahwa tak boleh ngomong selain omongan-omongan yang dibenarkan. Yarhamukallah ini tak dibenarkan. Kenapa? Ada kalam hitab. Kalam hitab tuh bilang kamu, dan hitab tuh haji, saya bilang kan. Ustaz bilang yarhamukallah, semoga kamu dirahmati Allah. Itu hitab nama. Karena baru masuk Islam, beliau tak tahu. Lepas sholat Rasul tak nujuin ke siapa-siapa, katanya. Beliau menyampaikan di hadapan orang ramai, inna sholata la tasluhu fiha kalamun nas, innama hiya tahmidun wa takbirun wa tahlilun wa qiraatul Qur'an. Sholat ini tak layak ada omongan-omongan manusia. Sholat itu hanya pantas diisi oleh takbir, tahmid, tasbih, takbir, dan bacaan Quran. Kata Muawiyah bin Al-Hakam, belum pernah, katanya, saya bertemu dengan orang yang kalau ngasih nasihat masuk langsung ke hati. Tak ada saya tersinggung. Paham Pak? Nah, itu Rasulullah. Nah, maka Sayyidah Aisyah sendiri bahwa ucapan Rasul itu adalah memang kalaman faslan yasma'uhu kullu man yafhamuhu kullu man yasma'u. Ucapan beliau itu jelas, ya, bisa dipahami oleh setiap orang yang mendengar. Susah. Dan di antara keistimewaan beliau ini mukjizat, ya. Rasul itu punya mukjizat apa? Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim tuh ucapan tuh tak panjang lebar, tapi maknanya luar biasa. Coba Bapak bayangkan, sampai hari ini orang mengurai sabda-sabda Rasulullah
yang 23 tahun hidup menjadi rasul itu kan, sampai hari ini tak habis-habis. Sampai hari ini tak habis. Paham Pak? Tak habis-habis. Kenapa? Itu tadi, ucapannya itu tak panjang tak lebar, tapi mengandung makna yang luar biasa. Maka kata Rasulullah SAW, ciri seorang khatib itu pintar, smart gitu kan, dia punya khutbah itu singkat, tapi dia punya sholat panjang. Sekarang yang kita saksikan terbalik, betul lah. Khotib itu khutbahnya panjang, nak 25 menit, betul lah. 20 menit, 15 menit, itu pun tak jelas, betul lah. Itu pun tak jelas, gitu. Itu pun tak jelas. Lepas itu sholatnya tak kira-kira, betul lah. 5 menit selesai. Nah, itu maknanya apa? Kita memang tak smart, betul lah, tak smart, tak pintar, tak cerdas kayak Rasul. Ya mustaminya pun tak cerdas kayak sahabat, betul lah, tak cerdas kayak sahabat. Memang luar biasa, Rasulnya luar biasa, sahabatnya luar biasa. Kalau sekarang enggak, khatibnya tak luar biasa, pendengarnya lebih tak luar biasa. Terus katanya khutbah di sini pasti begumam, apa budak ini memang tak ada materi dah, kata dia. Gitu jadinya kan, betul. Berat. Ya, tapi saya punya guru luar biasa. Ngaji beliau itu tak lama, 30 menit. 30 menit. Tapi kita balik tuh banyak yang nempel di sini. Saya punya guru, nyantai aja, kadang kopiah dibuka gitu, nyantai baca. Wallahu a'lam. 30 menit, kadang 20, kadang 15. Tapi banyak yang nempel di sini. Banyak yang nempel. Bukan di rambut, maksudnya di kepala ya. Gitu. Ada ya, ada sih. Nah, para orang tua yang saya muliakan, ini mukjizat lah ya bagi Rasulullah. Beliau punya ucapan itu memang banyak yang ya mengagumkan orang. Tapi catatannya ya, kekaguman dari orang itu kalau beriman terekspresikan dengan keimanannya. Kalau orang kafir itu setakat ngaku di hatinya. Ya, kayak siapa? Abu Sufyan. Ya, kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau di sininya percaya betul, betul lah. Itu beliau dengar baca Quran tuh dah yakin ini memang utusan Allah. Nah, cuman tadi karena kepentingan ekonomi, kepentingan jabatan, kepentingan kedudukan sosial, mereka enggan untuk mau mengikuti Rasul. Itu interest ya, kepentingan dunia. Kalau hatinya dah jelas ngiman ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.